Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan materi, tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, adapun tujuan pembelajaran kita, Ibu harapkan anak Ibu bisa dan mampu, ya, Ibu bisa meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Ya, itu yang pertama. Ya, tujuan yang kedua, anak Ibu diharapkan bisa menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenai apa makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, anak Ibu bisa memahami apa makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, anak Ibu bisa menghafal apa makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu arti Rasul? Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi Rasul itu artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini ada tujuannya, ya. Nah, apa tujuannya dan apa tugas seorang Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini? Nah, yang pertama adalah menegakkan kalimat tauhid. Terus yang kedua, menyeru manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, memberikan petunjuk jalan yang benar. Yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Yang keenam, memberi suri teladan yang baik. Iya, jadi itu adalah tugas seorang Rasul. Yang pertama, menegakkan kalimat tauhid. Jadi tugas Rasul itu menegakkan kalimat tauhid yang artinya menegakkan la ilaha illallah, ya, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Rasul ini tugasnya menyeru kepada umatnya untuk beribadah, untuk bertauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Terus yang kedua, tugas seorang Rasul menyeru manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ketahui, manusia pada zaman dulu, ya, sampai sekarang masih banyak yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon besar, gunung-gunung besar. Nah, disinilah tugas seorang Rasul mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus yang ketiga, tugas seorang Rasul adalah membawa rahmat. Rahmat itu artinya kebaikan, ya. Jadi manusia yang banyak berbuat salah, nah, ditunjukkan oleh seorang Rasul ini kebaikan, ya, kebaikan yang harus kita lakukan. Terus yang keempat, memberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jadi tugas seorang Rasul meluruskan yang umat-umat terdahulu yang berada dalam jahiliyah, kebodohan, diluruskan ke jalan yang benar, ya. Terus yang kelima, memberi peringatan kepada manusia. Jadi peringatan maksudnya di sini, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka ganjarannya nanti di akhirat akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, yang melakukan keburukan, apa peringatan oleh Allah, maka dia akan berada di nerakanya Allah. Nah, jadi tugas seorang Rasul memberi peringatan kepada kita manusia, nak. Jadi kita harus berbuat baik kalau ingin masuk surganya Allah, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, maka kita akan mendapat peringatan, mendapat balasan dari Allah. Di mana kita nanti akan berada di akhirat?
yaitu nerakanya. Kelima, memberi peringatan kepada manusia. Jadi peringatan maksudnya di sini, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka ganjarannya nanti di akhirat akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, yang melakukan keburukan, apa peringatan oleh Allah, maka dia akan berada di nerakanya Allah. Nah, jadi tugas seorang rasul memberi peringatan kepada kita manusia, nak. Jadi kita harus berbuat baik kalau ingin masuk surganya Allah, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, maka kita akan mendapat peringatan, mendapat balasan dari Allah, di mana kita nanti akan berada di akhirat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus yang keenam, tugas seorang rasul adalah memberi suri teladan yang baik. Nah, jadi seorang rasul itu terdapat teladan yang baik yang harus kita contoh, yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tugas seorang rasul, ya. Terus di sini Allah memiliki sifat wajib bagi Rasul. Apa arti sifat wajib bagi Rasul? Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Apa sifat yang pertama? Apa artinya? Ya, jadi yang pertama, Rasul itu memiliki sifat sidik, artinya benar. Setiap perbuatannya, perkataannya itu jujur dan benar, ya. Jadi mustahil bagi Allah memiliki sifat kizib yang artinya dusta. Ini adalah kebalikannya, ya. Terus sifat wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah. Iya, amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu dapat dipercaya, ya. Terus yang ketiga, ya. Jadi sifat yang dimiliki rasul yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Maksudnya di sini setiap wahyu yang diterima oleh rasul itu wajib disampaikan. Jadi tidak mungkin seorang rasul itu memiliki sifat balada ataupun bodoh, ya. Dan sekarang ibu mau tanya, apakah ada ibu sudah paham penjelasan ibu tadi? Sekarang ibu mau tanya, siapa anak ibu yang bisa menyebutkan tugas seorang rasul? Siapa yang bisa menyebutkan tugas seorang rasul? Firda? Ya, bisa maju ke depan? Iya. Ayo tepuk tangan dulu untuk Firda. Iya, coba sekarang Firda. Apa tugas seorang rasul? 1. Menggunakan kalimat tauhid. 2. Menyeru manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membawa rahmat. 4. Memberikan petunjuk jalan yang benar. 5. Memberi peringatan kepada manusia. 6. Memberi suri teladan yang baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Firda. Ya, terima kasih ya Firda. Ya, sekarang anak ibu ada yang bertanya? Sudah paham? Sekarang siapa anak ibu yang bisa menyebutkan sifat yang dimiliki oleh seorang rasul? Apa tadi? Ayo, ini ke depan. Ayo. Sifat seorang rasul. Ya, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Sifat wajib bagi rasul. Yang pertama apa? Ya. Iya, tepuk tangan dulu. Ya.
Jadi sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul ini perlu kita contoh, perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kalian harus bersifat apa, Nak? Yang pertama, yang sangat penting dalam kehidupan kita yaitu harus jujur, ya. Terus apa lagi? Dapat dipercaya, ya. Jadi kalau kita dipercaya atau dititipi seorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas, ya. Nah, seperti contoh pada gambar ini, ya. Berbuat yang benar, baik perkataan, perbuatan kita harus benar dan jujur. Ya, kalau kita suka berbohong, sekali kita berbohong, selamanya orang tidak akan suka dan tidak akan percaya sama kita. Jadi kejujuran itu sangat penting kita miliki, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Terus mulai sekarang biasakan kita menyampaikan kebaikan. Nah, misalnya kita mendapat pesan kebaikan, sampaikanlah kepada teman-teman kita, mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian pada yang lainnya. Biasakan membicarakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, ya, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Terus yang keempat, hidup harus cerdas, ya, cerdas akal dan cerdas nurani. Ingat, Allah sangat menyukai hambanya yang cerdas, yang pandai, yang semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu. Cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.